Salam sehat, salam SFD, semangat, fraternitas, Dina. Baiklah anak-anak ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama ibu adalah Fibri Buru Ginting yang akan membawakan mata pelajaran agama dengan materi aku pribadi yang unik. Nah, anak-anak ibu sekalian, apa itu unik? Jadi lebih dalam lagi untuk kita pelajari, mari kita simak pembelajaran kita hari ini. Anak-anak ibu sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita hari ini adalah aku pribadi yang unik. Apa itu unik nakku? Yang pertama khas, spesial, lain daripada yang lain, istimewa, atau mempunyai kelebihan. Nah, untuk lebih mendalami pembelajaran kita nakku, mari kita ikuti pembelajaran ini dengan baik. Adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama adalah setelah mempelajari materi ini, anak didik kami diharapkan mampu memahami arti keunikan. Yang kedua, anak didik kami diharapkan mampu mensyukuri setiap keunikan di dalam dirinya. Dan yang ketiga, anak didik kami dapat memahami ajaran kitab suci tentang keunikan. Nah, nilai karakter yang bisa kita ambil dari pembelajaran ini, nakku, adalah toleran. Mengapa toleran, Bu? Di mana keunikan dalam setiap diri manusia adalah berbeda-beda. Artinya manusia mempunyai kelebihan, mempunyai kekurangan. Kita sebagai manusia harus mampu menghargai apa itu kelebihan, apa itu kekurangan dari teman kita. Pribadi, individu atau individer yang artinya tak terpisahkan. Sementara unik berasal dari bahasa unik atau unus yang artinya satu. Nah, nakku, manusia merupakan individu yang unik, khas, dan tidak mempunyai kesamaan dengan individu lainnya. Coba kamu perhatikan gambar berikut ini. Nah, gambar pertama ini adalah wanita kembar. Begitu juga dengan gambar kedua, wanita kembar. Nah, dalam kedua gambar ini, nakku, terdapat perbedaan. Apa saja itu perbedaannya? Yang pertama, warna kulit, jenis rambut, dan matanya. Nah, nakku, dalam gambar ini dapat kita lihat bahwa manusia kembar sekalipun tidak akan mempunyai kesamaan. Artinya, nakku, bahwa keunikan itu, kelebihan itu ada dalam diri setiap pribadi. Karena keunikan itu, nakku, adalah anugerah yang patut disyukuri dan dikembangkan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Nah, kita dapat melihat kitab suci Kejadian 1 ayat 26 sampai 31. Bisa kamu baca, nakku, kamu buka kitab suci kamu baca baik-baik. Nah, nakku, dari teks kitab suci menjelaskan bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan citranya. Yang artinya pertama, kemampuan akal budi. Apa itu kemampuan akal budi yang dimaksud, Bu? Nah, kemampuan akal budi yang dimaksud, nakku, kita manusia diberi pikiran. Cara berpikir kita berbeda dengan makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Bukan berarti, nakku, kita yang mempunyai pikiran, kita semena-mena terhadap yang lainnya. Kita harus memanfaatkan akal budi kita menuju hal yang lebih baik. Yang kedua, kemampuan kehendak bebas. Kita manusia diberikan kehendak bebas bukan berarti kita semena-mena menebang pohon sembarangan, membuang sampah sembarangan, membunuh hewan yang tidak bersalah, memburu hewan yang ada di hutan. Di sini artinya, nakku, bahwa kita diberi kemampuan kehendak bebas agar kita bisa memilih mana yang baik, mana yang buruk. Dan yang ketiga, nakku, kemampuan menguasai. Menguasai dalam arti, nakku, bahwa kitalah
manusia yang diciptakan dengan akal budi, kitalah yang menguasai bumi, menaklukkan bumi. Seperti yang dikatakan dalam kitab suci Kejadian 1 ayat 26, taklukkanlah bumi dan beranak cuculah. Nah, artinya anakku, kita manusia harus memenuhi bumi. Tetapi seperti yang ibu tadi katakan, bukan berarti kita membunuh, membuang sampah sembarangan, menebang pohon sembarangan, seperti itu. Jadi anakku, ibu harapkan kalian yang memiliki kelebihan. Artinya anakku, kelebihan ini dalam diri kalian bisa mengembangkan kelebihan kalian. Misalnya seperti bisa melukis, bisa berenang. Nah, kamu harusnya bersyukur nakku, karena kamu mempunyai tubuh yang lengkap. Ada teman kita yang tidak lengkap tubuhnya, tetapi mereka juga mempunyai kelebihan. Apa itu kelebihannya, Bu? Nah, banyak ibu lihat di internet, tidak mempunyai tangan, tidak mempunyai kaki, tetapi bisa berenang. Bagaimana coba? Coba kalian bayangkan bagaimana yang tidak mempunyai tangan, tidak mempunyai kaki, tapi bisa berenang, bisa melukis, dan lain sebagainya. Nah, anakku, pembelajaran kali ini sangat mengharapkan kita mensyukuri apa itu keunikan yang ada dalam diri kita. Keunikan itu kita kembangkan, kekurangan itu anakku harus kita syukuri. Kita tidak boleh menyalahkan Tuhan karena kekurangan kita. Nah, anak-anak ibu sekalian, ibu mau menyampaikan bahwa kita manusia itu unik, tidak mempunyai kesamaan. Seperti yang ibu bilang tadi, bahwa manusia kembar sekalipun selalu mempunyai perbedaan. Keunikan bisa kita amati dari hal fisik, fisikis, bakat atau kemampuan. Nah, anakku, kita manusia ini juga mempunyai dua sikap. Yang pertama, sikap positif, yang berarti menerima keunikan diri sebagai anugerah, dan ia bangga, ia bersyukur apa yang ada dalam dirinya itu merupakan pemberian Tuhan baik adanya. Nah, ada sifat kita yang negatif, nakku, kurang menerima, tidak puas. Apalagi kalau kita tahu kekurangan kita selalu menyalahkan Tuhan. Nah, mari nakku, dalam pembelajaran ini ibu mengajak kalian selalu bersyukur atas apa yang Tuhan berikan. Nah, anak-anak ibu sekalian, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak kami dapat mengikuti. Apabila ada pertanyaan, bisa langsung melalui Classroom atau channel YouTube Ibu. Nah, tetap semangat. Salam SFD.